Haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Abraham Effendi Usman. Pada pagi hari ini saya bersama dengan seorang YouTuber yang sangat memotivasi saya. Karena ketika awal saya bertemu beliau, Bapak Ibu, saya belum ada channel. Dan beliau dorong saya, bro, bikin channel. Buat kesaksian agar banyak orang mendengar kesaksianmu. Banyak orang butuh kesaksian dari agama seberang percaya kepada Yesus agar menjadi berkat. Karena selama ini kita sering mendengar bahwa mu'alaf ketika orang Kristen masuk Islam itu begitu gencarnya dalam menghina kekristenan, menghina Bible, menghina Tuhan Yesus, menghina akidah kekristenan. Bahkan kalau saya katakan mereka tidak bisa makan kalau belum menghina kekristenan. Nah, kita akan bincang-bincang dengan Bang Didit Yuli. Akan bertanya kepada Bang Didit Yuli, bagaimana tanggapan beliau terhadap para mu'alaf yang setiap waktu menghina kekristenan. Kenapa kita bertanya? Karena kita mendengar, Bapak Ibu, ketika mereka menghina kekristenan, itu dakwah bagi mereka. Mereka menyampaikan kebenaran. Nah, tanggapan kita sebagai para murtadin dan sebagai YouTuber yang baik itu bagaimana cara menghadapi mu'alaf yang seperti Yahya Woloni, Nababa, termasuk Munzir Sitomorang, dan Kainama, dan para mu'alaf yang lain. Itu bagaimana, Bang? Ya, jadi kalau lihat ini, kaos saya ini tulisannya kan #LostSeeker ya. Artinya mencari yang terhilang. Memang saya dengan beberapa teman dulu itu, saya ini pengerja lapangan, pengerja misi. Jadi kemudian baru beberapa ini ditabiskan menjadi seorang gembala di satu tempat ya, satu denominasi gereja juga di Indonesia ini. Nah, saya sebenarnya ketika saya membahas mualaf, karena channel saya itu kebanyakan membahas mualaf ya, memang ya. Dia menanggapi mualaf, kalau mualaf ngomong gini tentang kekristenan, saya tanggapi seperti itu. Ya sebenarnya apa yang mereka sampaikan, hinaan mereka terhadap kekristenan itu ya tutup mulu, itu melulu gitu ya. Nggak ada yang lain. Saya sebenarnya sama sekali tidak membenci mereka, sama sekali saya tidak sakit hati dengan mereka, tidak. Justru saya kasihan dengan saudara-saudara kita. Justru saya mengasihi mereka dan semoga lah Tuhan datang lagi kepada mereka, menjamah mereka. Ya mungkin orang pikir berhenti saya menanggapi mereka di YouTube selesai. Tidak. Setelah saya menanggapi mereka di YouTube, saya selalu berdoa untuk mereka. Saya selalu berdoa untuk yang mendengarkan channel saya, supaya Tuhan pun bekerja pada setiap orang itu. Sekalipun orang itu menghina dan mencaci, sekalipun itu teroris yang kebom gereja, membunuh orang Kristen, tidak ada hak untuk saya menghakimi mereka, tidak ada hak untuk saya membenci mereka, tidak ada hak untuk saya membalas apa yang mereka lakukan kepada kita, orang percaya. Karena pembalasan adalah hak hanya Tuhan. Jadi justru itu, mereka itu gini, saya selalu menanamkan dalam diri saya, anak saya, istri saya, keluarga saya, jemaat saya, bahwa mereka semuanya adalah objek kasih Kristus. Justru kasih Kristus itulah harus diperdengarkan kepada mereka. Pengampunan dosa, berita keselamatan harus mereka dengar. Jadi masih ada waktu bagi siapa saja orang yang berdosa di dunia ini, bahkan orang yang meninggalkan Kristus sekalipun, untuk berbalik kepada Dia. Pasti ada waktu. Oke, Bang, sikap kita sebagai YouTuber, apa sih kepada para mu'alaf seperti Yahya Woloni? Coba dirimu lihat ya. Dan ini bukan rahasia umum. Setiap kali dia itu menghina dan mencaci maki kekristenan. Bahkan tanpa cacian dan hinaan, seolah-olah dia nggak bisa makan, seolah-olah dia nggak bisa tidur, Bang. Tanggapan kita nih, tanggapan Abang bagaimana, Bang? Ya mungkin dengan seperti itu, dengan apa yang mereka lakukan itu, dengan dakwah mereka menjelek-jelekkan kekristenan, itu dakwah bagi mereka. Dakwah bagi mereka, dan ada pasarnya, gitu loh. Jadi orang jualan karena ada pasarnya. Bro jualan karena ada orang yang butuh apa yang bro jual. Betul. Makanya bro jual itu. Bro tahu apa yang dibutuhkan oleh pasar. Nah, Yahya Woloni dan teman-teman tahu bahwa pasar mualaf, pasar menjelek-jelekkan kekristenan ini besar sekali di Indonesia. Makanya senjata yang mereka jual
jualan mereka ya itu gitu. Itu saja. Ya itu saja. Dari situlah banyak pundi-pundi yang mereka dapatkan, dukungan. Wah senang, ini mantan pendeta, meskipun bohong nggak apa-apa. Yang jelas menghina Kristen. Yang jelas kamu, misalnya saya mualaf, saya bisa menjelek-jelekkan Kristen, menjelek-jelekkan Yesus, menjelek-jelekkan Alkitab, laku di pasar. Ya gitu. Sekali lagi, mereka seperti itu karena ada pasarnya, bro. Ada pasarnya. Ada pasarnya. Jadi mereka itu juga suka mendengarkan hal yang seperti itu dari para mualaf. Nah, yang lucunya tahu nggak, Bang? Kalau dirimu bilang ada pasarnya, tidak sedikit juga dari para murtadin. Kenapa saya katakan tidak sedikit juga daripada murtadin menghina Islam? Karena ketika saya katakan ya, saya ada beberapa teman para murtadin yang sering menghina Islam. Saya katakan kita jangan seperti Yahya Walloni. Ketika kita tidak senang melihat, kita tidak senang sekali melihat Yahya Walloni menghina kekristenan, kita juga jangan melakukan hal yang sama. Nah ini juga ada pasarnya, Bang. Ya, iya. Ada pasarnya. Jadi mau tahu nggak, Bang? Ini saya tidak usahlah kita bicarakan para murtadin yang lain. Bicarakan saya, Bang. Dirimu pernah bilang kepada saya, bro, ini channelmu ini penontonnya ribuan, ratusan ribu. Nah, tapi kan abang bisa lihat sekarang, penonton saya itu paling banyak berapa? Sedikit sekali. Dulu, kenapa paling banyak, Bang? Setiap saya live, setiap saya bikin konten, itu yang nonton itu puluhan ribu. Ratusan ribu. Itu karena saya juga sama dengan Yahya Walloni. Tidak ada beda. Oke. Jadi saya membahas Al-Quran dengan vulgar. Banyak peminatnya banyak. Peminatnya orang Kristen juga sangat banyak. Banyak sekali. Tapi ketika saya benar-benar memberitakan Injil dan kesaksian sedikit, itu penontonnya sedikit banget. Paling banyak 2.000, 3.000. Oke. Bagi saya 2.000, 3.000 itu sudah banyak ya. Jadi saya juga tidak peduli dengan apa kata orang terhadap. Sebelum saya menjawab yang ini, saya ke channel saya dulu. Saya juga tidak peduli ketika saya mengajar di channel saya, kemudian yang nonton itu cuma 2.000, 3.000. Bagi saya itu sudah banyak. Karena jemaat saya di gereja nggak ada segitu, bro. Sedikit sekali di gereja saya itu. Bahkan orang-orang yang ada di pinggiran jemaat saya itu kecil sekali. Ya seperti itulah. Itu gereja yang saya gembalakan. Dan saya sangat senang meskipun ada 1.000 orang, 2.000 orang yang nonton channel saya mengajar. Ketika saya mengajar Alkitab, ketika saya mengajar kebenaran gitu ya. Nggak apa-apa bagi saya. Ya berarti ya inilah orang-orang yang haus akan kebenaran. Nah seperti itu. Nah kembali kalau sebentar Bang, sebelum jawab. Nah maksud saya apa, Bang? Ketika saya dengan vulgar membahas kitab sucinya umat Islam, itu peminat dan penonton itu luar biasa. Banyak ya? Banyak banget. Ini ada pasar juga pada murtadin itu, Bang. Ya. Ada pasar juga. Maka saya sering katakan, sebagaimana kita tidak mau melihat iman kita dibalas, Alkitab juga sudah melarang, jangan membalas. Ya. Karena gini bro, sebagai YouTuber Kristen, sebagai apologet, sebagai hamba Tuhan, kita harus punya prinsip. Jadi prinsip saya, bro boleh pakai juga prinsip saya. Ini bukan berarti tim hak milik saya, enggak. Jadi prinsip saya begini, saya tidak bisa menyenangkan banyak orang, tapi tugas dan tanggung jawab saya adalah memberitakan kebenaran kepada sebanyak mungkin orang. Kepada banyak orang. Saya tidak bisa menyenangkan, memuaskan orang bro dengan apa yang saya lakukan gitu kan. Tapi tugas saya, kewajiban saya adalah menyampaikan kebenaran kepada sebanyak mungkin orang, senang atau tidak senang. Senang atau tidak senang. Nah kembali ke para murtadin ya, saya tidak mau menunjuk 1, 2 atau personalnya ke siapa murtadin gitu, karena tidak semua murtadin seperti itu. Saya tahu itu, mungkin juga ada yang punya motivasi seperti itu, mungkin, tapi saya tidak tahu dan saya tidak mau menghakimi, saya tidak mau terjebak di situ kan. Jadi jangan sampai dalam kita berapologet, dalam sampai kita menyampaikan kebenaran di YouTube, karena kebenaran
disampaikan dengan cara yang tidak benar, itu bukan sebuah kebenaran. Nanti akan timbul cacian dan hujatan. Jadi gitu ya. Jadi ya kita sampaikanlah apa yang firman Tuhan katakan, apa yang menjadi pengalaman kita percaya kepada Tuhan. Ya jangan sampai mengada-ngada seperti yang baru tadi itu, menjelek-jelekan Islam dengan kata-kata yang kotor yang tidak senonoh. Itu bagi saya tidak boleh. Tidak boleh ya. Apa bedanya bro menjadi murtadin dengan mual di luar sana? Dengan Yaya Walon. Dengan Yaya Walon. Makanya aku waktu itu tahu bumi tak telepon, bro. Jangan ngomong seperti itu gitu kan. Nggak apa-apa, nggak banyak peminatnya, nggak apa-apa gitu. Tapi bro akan sama dengan Yahya Walon dengan ustaz-ustaz malam yang lain melakukan hal itu gitu. Apa bedanya? Bro sudah percaya kepada Yesus, tapi masih tetap melakukan cara yang lama. Betul. Nah, saya punya prinsip begini bang ya. Kebenaran kita sampaikan dengan benar saja, tidak ditolak. Ya, ditolak. Apalagi kita sampaikan dengan cara yang salah. Ya, dengan cara yang tidak benar. Saya bersyukur sekali bang dididik oleh mentor yang luar biasa ya. Mentor saya Yakub Sulistio, Dedi Yakub Sulistio berkata kepada saya, kemanapun kamu pergi, dimanapun kamu berada, jaga dua hal. Sikap hati dan motivasi dalam pelayanan. Yang kedua bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Walaupun sekali saya minta sesuatu sama dirimu, tolong dulu begini-begini. Nah, itu sebagai teman bang ya, sebagai saudara. Saya menghargai itu sebagai saudara, sebagai teman, sebagai sahabat. Saya melakukannya juga senang karena bersaudara. Haleluya. Nah, tapi saya tarik dalam diri saya bang ya, seperti dirimu bilang tadi, nggak usahlah kita lihat murtadin di luar sana, lihat aja saya, bagaimana saya dulu begitu brutal. Nah, itulah nilai jual, itulah pasar saya. Ketika teman-teman di sana itu melihat Yahya Walon, itulah pasar dia. Apakah kita bawa tarik pasar dia ke dalam diri kita? Kan nggak penting, nggak boleh. Nah, ketika dia menghina kekristenan, kita membalas hinaan mereka. Apa bedanya kita dengan Yahya Walon? Akhirnya ada CS Yahya Walon di dalam kekristenan. Nah, ini juga saya hindari bang. Saya sangat menghindari hal-hal seperti itu. Tapi kalau ketika awal-awal saya percaya kepada Yesus bang, saya tidak mau tahu. Saya bahas dengan vulgar, dengan frontal dan segala macam. Dan saya juga bersyukur, selain mentor saya Dedi Yakub Sulistio, banyak juga para hamba-hamba Tuhan senior yang mengingatkan saya. Selain dirimu bang, banyak hamba Tuhan dan teman-teman sepelayanan mengingatkan saya agar lebih soft dalam menyampaikan kebenaran di media sosial. Kenapa? Karena tujuan kita, target kita itu adalah menyampaikan kebenaran kepada orang yang belum mengenal kebenaran. Hanya itu. Tapi bila kebenaran disampaikan dengan cara yang salah, kebenaran itu akan ditolak. Kenapa ditolak? Mereka tersentuh ego. Ketika ego mereka tersentuh, sehebat apapun kebenaran yang kita sampaikan, walaupun mereka tahu ini kebenaran, karena ego mereka sudah tersentuh, mereka akan menolak kebenaran. Ya. Dengan cara yang baik aja ditolak, apalagi dengan cara yang tidak baik. Dengan cara yang tidak baik. Karena kalau gini, prinsip saya juga dalam berapologet itu adalah 1 Petrus 3 ayat 67 ya, 5 atau 6 atau 67, saya lupa ayatnya. Jadi ketika kita berapologet harus menjaga lisan kita, lemah lembut, sopan, rendah hati, dan kuduskan Kristus di dalam hati. Haleluya. Kalau saya bang tahu apa? Amsal 15 ayat 1. Jawaban yang lemah lembut dapat meredakan amarah. Nah, jawaban yang lemah lembut dapat meredakan murka. Ini yang saya hidupkan di dalam saya berapologet, di dalam saya menyampaikan firman, di dalam saya menyampaikan kebenaran, dan dengan siapapun saya bertemu, setiap orang yang menghina, mencaci maki, saya upayakan jawaban yang lemah lembut dapat meredakan amarah. Yang kedua, Yesus berkata, belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Nah, bila ini tidak ada di dalam diri para apologet, panutan kita ini siapa? Jangan kita menyatakan, kita harus keras dalam menyampaikan kebenaran. Tidak ada bedanya dengan Yahya Walon. Gini, mereka juga mengatakan, mereka juga mengatakan kami menyampaikan kebenaran juga. Bahkan mereka berkata,
Kami ini dakwah, berdakwah. Nah kita juga, saya lihat teman-teman juga begitu ketika saya bilang, janganlah begitu dalam penyampaian. Pak ini kebenaran itu harus disampaikan. Lah, kan nggak ada jauh bedanya dengan Yahya Waloni. Yahya Waloni ketika ditegur juga begitu. Ini dakwah, harus keras. Saya nggak keras sebenarnya, kata Yahya Waloni. Saya nggak menghina kekristenan, tapi saya sayang sama orang Kristen. Tapi apakah dengan cara menghina saya dengan orang Kristen? Begitu juga apakah dengan cara menghina kita sayang dengan para mu'alaf? Sama sebenarnya, Bang. Iya. Koreksi tadi itu 1 Petrus 3 ayat 15-16. Jadi bukan 1 Petrus 3 ayat 5 atau 6 itu bukan. 1 Petrus 3 ayat 15-16. Coba lupa. Saya bacakan ya. Oke, ini penting sekali bagi kita semua orang Kristen, bukan hanya para apologet ya. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Jadi itu yang harus kita pegang. Itu adalah dasar dalam kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada siapa saja. Keras bukan berarti memaki-maki. Ya. Keras bukan berarti menghina. Keras bukan berarti melecehkan. Keras bukan berarti merendahkan, baik itu agama, kepercayaan ataupun pribadi seseorang. Maka dalam saya berapologet, bro tidak akan pernah menemui saya berkata-kata yang kasar, menghina, melecehkan, tidak. Saya keras menyatakan bahwa itu salah. Keras bahwa ini loh yang benar. Tapi tidak keras, tidak menghina mereka. Tidak menghina. Kalau keras menghina mereka itu bukan keras, Bang. Itu kalau bahasa saya dulu itu kurang ajar. Tapi, nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan dan yang saya kasihi, saudaraku yang satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Mari kita tunjukkan sifat Kristus dalam diri kita. Rasul Paulus berkata, kita semua adalah suratan yang terbuka yang bisa dibaca oleh semua orang. Dan dia berpesan juga kepada kita semua, hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Dan hendaklah tingkah laku kita, tutur kata kita diketahui oleh semua orang. Dulu Bang diajarkan saya di pesantren begini, al-adabu fokal ilmi. Adab itu bagian daripada ilmu. Dengan kata lain, adab itu di atas daripada ilmu. Al-adabu fokal ilmi. Adab itu di atas daripada ilmu. Jadi kalau orang berilmu sudah pasti dia harus beradab. Sudah pasti beradab. Bila orang berilmu tidak ada adab, dia kepada siapa dia sampaikan? Malah kalau kita melihat sekarang banyak sekali preman yang bertobat. Ketika dia preman bertobat, tutur katanya itu tutur kata berubah total. Jangan justru sebaliknya. Ada pesan Bang buat subscriber dan penonton channel Injil Kabar Baik Habaget. Bagi saudara-saudaraku semuanya, pemirsa Injil Kabar Baik Habaget, jadi tetap setia mengikuti Tuhan, tetap setia melayani Tuhan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Jadi badai pasti ada gitu ya, tantangan pasti ada di dalam setiap perjalanan hidup kita setiap saat gitu. Tapi yang pasti adalah Tuhan selalu menyertai kita dan tetap setia mengikuti Tuhan. Haleluya. Setialah, setia sampai akhir. Setialah, setia sampai mati. Tetap setia sampai mati, Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Salam waras. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bang, kenapa salam waras? Karena banyak orang yang gak waras. Berarti menuduh penonton channel Injil Kabar Baik tidak waras dong? Oh enggak, pasti waras dong, waras. Karena jadi gini loh, jangan sampai kita beragama kemudian kita menjadi gak waras.
Jadi harusnya agama membuat kita semakin apa, diubahkan cara berpikir kita, hati kita gitu ya. Bukan justru menjadi kita orang yang mabuk, suka menghina, mencari mati, bukan seperti itu. Jadi salam waras. Oke, sekali lagi salam waras. Salam waras. Bang, ini ketika saya bilang salam waras, dirimu bilang salam Aki ya. Oke. Salam waras. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Haleluya.